memasuki penjelasan pertama, yakni itu konsep dasar pemetaan partisipatif. Nah, di sini pemetaan partisipatif adalah suatu metode pemetaan yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku pemetaan wilayahnya, sekaligus juga akan menjadi penentu perencanaan pengembangan wilayah mereka sendiri. Dapat kita lihat di sini adanya gambar partisipatif atau partisipasi. Nah, pemetaan partisipasi juga harus melibatkan sebuah besar atau sebagian besar masyarakat desa, serta melakukan pertemuan-pertemuan resmi, sehingga gagasan mengenai pemetaan dapat diperkenalkan secara lengkap dan didiskusikan oleh masyarakat setempat. Saya memasuki penjelasan atau poin kedua, yakni itu tahapan-tahapan pemetaan partisipatif. Tahapan-tahapan di sini dimaksud adalah yang pertama, dapat memahami apa sih itu pemetaan partisipatif. Karena tanpa kita mengetahui pengertian dari pemetaan partisipatif, tahapan-tahapan penelitian pemetaan pasti tidak akan berjalan dengan lancar. Nah, yang kedua, adanya kesepakatan kampung yang penting. Yang ketiga, adanya perencanaan dalam kegiatan tersebut. Dan yang berikutnya, adanya pelatihan teknik pemetaan. Yang berikutnya, memeriksa peta pengesahan. Yang keenam, rencana tindak lanjut. Dan yang terakhir itu pemetaan partisipatif di lokasi yang telah ditentukan. Nah, saya memasuki poin ketiga, yaitu jenis luaran pemetaan partisipatif. Seperti kita lihat di gambar, jenis luaran itu ada 3. Yang pertama peta sketsa, dan yang kedua peta dasar, dan yang ketiga peta tematik. Ciri-ciri pemetaan partisipatif. Nah, di sini ciri-ciri dalam pemetaan partisipatif itu ada 6. Yang pertama, harus melibatkan sebagian besar anggota masyarakat. Bagian kedua, masyarakat menentukan sendiri apa sih topik-topik pemetaan serta tujuannya. Yang ketiga, masyarakat menentukan sendiri proses-proses yang berlangsung. Dan yang keempat, proses pemetaan dan peta yang dihasilkan bertujuan untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. Dan yang kelima, sebagian besar informasi yang terdapat dalam peta berasal dari pengetahuan masyarakat setempat. Dan yang terakhir, masyarakat mampu menentukan sendiri penggunaan peta yang dihasilkan. Berikutnya contoh jurnal pemetaan partisipatif. Di sini saya mengambil sumber dari Sungai Batang, Kabupaten Ogan Komeringi, Ilir. Nah, penelitian ini menggunakan metode studi kasus Desa Sungai Batang sebagai salah satu desa yang berada di dalam batas wilayah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang HTI. Hasil dari penelitian ini, apabila desa tersebut kedudukannya dalam kerangka penghidupan berkelanjutan, memiliki potensi besar dalam aset modal sosial dan modal alam. Di sini HTI adalah itu perkebunan kayu,
betul produksi besar yang ditanam dan dipanen untuk produksi bubur dan kertas. Adapun jenis aset terbagi atas 5 aspek. Dapat kita lihat gambar di atas. Adapun tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi melakukan studi data, melakukan studi primer, analisis data menggunakan teknik deskriptif naratif. Dapat kita melihat hasil pembahasannya. Pada masa penelitian, masyarakat desa mayoritas hanya memiliki bukti penguasaan lahan secara de facto, khususnya untuk lahan-lahan garapan seperti kebun, sawah, dan tenggelam. Penduduk yang kemungkinan memiliki lahan di luar desa tepat berhimpitan dengan desa yang lain sangat sulit menentukan batasan lahan, dan batasan lahan tersebut akan mudah diketahui ketika ada batasan alam berupa fisik seperti sungai, jurang, dan hutan. Dapat disimpulkan bahwasanya dari pembahasan yang telah diuraikan di atas dapat diketahui bahwa terdapat 2 jenis aset yang dimiliki potensi tertinggi. Unit dan memberikan alasan betapa pentingnya aset tersebut untuk dikembangkan. Dalam teori disebutkan bahwa social capital dapat dilihat dengan adanya organization atau organisasi, aturan yang diterima, norma dan sanksi, serta adanya hubungan dasar saling percaya. Nah, saya mengambil sampel contoh kedua, yakni itu pemetaan partisipatif potensi desa Selopatak, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto. Nah, tujuan dalam kegiatan pengabdian masyarakat di desa Selotapak Mojokerto ini adalah sebagai pembuatan peta partisipatif desa Selotapak. Secara umum, pemetaan partisipatif itu merupakan metode alternatif dalam rangka penyediaan informasi spasial. Masyarakat juga bisa membuat peta untuk kepentingan pembelajaran budaya lokal dan pewarisan pengetahuan bagi generasi-generasi selanjutnya. Nah, di sini terdapat lokasi penelitian di Desa Selotapak, Kecamatan Terawas, Kabupaten Mojokerto yang terdiri dari Dusun Jaten dan Dusun Selotapak. Dapat dilihat gambar di atas. Data dan peralatan yaitu peta situasi Desa Selotapak, Kecamatan Terawas, Mojokerto, citra satelit desa. Nah, dari hasil pembahasan kami simpulkan bahwasanya rincian tahapan-tahapan pengerjaannya yakni itu tahap perencanaan. Di sini tahap perencanaan adalah tahapan pertama di mana semua pekerjaan direncanakan, adapun perencanaan yang mereka lakukan di antaranya perencanaan titik, pemilihan lokasi. Kedua, tahapan pelaksanaan perencanaan dieksekusi menjadi pelaksanaan. Nah, dapat kita lihat tahapan pengelolaan dan analisis data yaitu di Desa Selotapak, Kecamatan Terawas, Kabupaten Mojokerto. Kita lihat gambar usaha daur ulang ya. Dan yang kedua,
merupakan packingan berupa plastik yang akan diekspor ke dalam atau luar negeri. Nah, di sini dapat saya simpulkan bahwasanya pengukuran kerangka kontrol horizontal itu diperlukan untuk menghitung koordinat horizontal. Potensi usaha desa Selotapak meliputi usaha peternakan ayam, peternakan kambing, peternakan perkebunan salak. Nah,